Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024, di mana teman-teman yang sudah masuk tahap 1 itu rata-rata sudah tes dan tinggal menunggu penghitungan nilai dan penentuan kelulusan ya Bapak Ibu ya. Dan sedangkan untuk yang tahap 2 itu baru mulai tahap pendaftaran, penyiapan berkas, dan teman-teman wajib menyiapkan ya sebelum tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya kita ke informasinya Bapak Ibu, 17 Desember 2024 part 1, artinya ini video pertama di channelnya Kak Furkon pada hari ini. Ini ada informasi terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya, di mana ini ada kabar yang cukup ya paradoks ya, bertentangan ya. Intinya formasi P3K 2024 ditambah tetap saja tidak sebanding dengan jumlah honorer. Senin 16 Desember jam 7.32 kemarin ya Bapak Ibunya. Wah, ini semacam kayak spekulasi Bapak Ibu ya. Jadi memang ini bisa diartikan bahwa jumlah honorer itu sangatlah banyak Bapak Ibu ya. Jumlah tenaga honorer itu sangat banyak, pakai banget ya kan, banyak sekali. Bahkan di sini ada suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa meskipun P3K 2024 ini ditambah, ternyata tetap saja tidak sebanding ya kan, tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini semoga saja ada solusi ya Bapak Ibu ya. Semoga saja teman-teman pihak pemangku kebijakan itu memiliki solusi untuk menuntaskan ya kan semua honorer yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Nah, di sini kabarnya dari jpnn.com Banda Aceh Bapak Ibu ya. Di sini bahwa ada sebanyak 2.162 honorer di lingkup Pemkab Kabupaten Aceh ya, Aceh Besar, itu telah mengikuti ujian seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, di mana ini yang sudah melakukan seleksi adalah ini tahap 1 ya, PPPK tahap 1 ini memang rata-rata sudah ya, rata-rata instansi itu sudah mengelirkan atau menuntaskan teman-teman tes seleksi kompetensi yang ada di tahap 1. Nah, di sini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM di sini memberikan pernyataan ya. Mereka memperbolehkan 1.000 formasi saja PPPK 2024. Nah, ini sangat ya, jumlah pelamar ini jauh lebih besar ya daripada jumlah formasinya. Karena di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jumlah pelamarnya itu 2.000 sekian ya kan, jumlah formasinya adalah 1.000 sekian. Artinya di sini jumlah pelamar itu lebih besar daripada jumlah formasi, lebih besar daripada jumlah formasi. Nah, dan hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan suatu persaingan atau saling menyisihkan antar pelamar. Dan nanti lihat ini 2162 ini golongannya apa aja. Nah, ya kan, performasinya golongannya apa aja. Ada yang bertanya juga di channelnya Kak Furkon, penentuan golongan itu semua instansi dalam suatu kabupaten atau performasi Kak. Nah, ini penentuan golongan itu performasi ya Bapak Ibu ya. Penentuan golongan atau prioritas ya, penentuan golongan itu performasi Bapak Ibu ya. Jadi dipilah-pilah. Nanti ada sistemnya sendiri ya kan, performasi. Bukan kayak misalkan di kabupaten ini 2.162 ini THK 2-nya berapa? Enggak kayak gitu. Performasi. Jadi masih adalah peluangnya Bapak Ibu itu untuk lulus, karena tiap formasi itu belum tentu ya kan, belum tentu ada THK 2-nya. Ya kan? Jadi kalau performasi kan kalau semua itu kan itu berat banget. Nah, kalau performasi tiap performasi itu belum tentu ya kan, belum tentu ada
golongan yang tertinggi atau THK 2-nya. Jadi masih ada peluang, masih tetap terjaga sih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada suatu pernyataan bahwa Kepala BKPSDM Aceh Besar, Bapak Asnawi, ini mengatakan juga tingkat kehadiran peserta ujian yang berlangsung selama 3 hari sangat tinggi, ya ini hanya 2 orang peserta yang tidak hadir. Oke. Bahkan persentase kehadiran itu mencapai 99,91% dari total 2.163 peserta. Nah, Bapak ini juga menjelaskan ujian berlangsung 12 hingga 14 Desember kemarin berjalan dengan aman dan lancar. Oke, jadi memang tinggal kalau di Aceh Besar ini tinggal pengolahan nilainya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal menunggu pengolahan nilai. Oke, tinggal integrasi nilainya. Nah, nanti mungkin akan diinfokan ya Bapak Ibu ya melalui web masing-masing. Nah, integrasi nilai. Dan hal ini sangat menentukan teman-teman lulus atau mendapat perankingan atau enggak, mendapatkan formasi atau enggak. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini PJ Bupati Aceh Besar Bapak Muhammad Iswanto ini juga menyampaikan ya Bapak Ibu ya, menyampaikan tentang rasa apresiasi atas kelancaran ujian BPPK yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Bahkan Bapak Iswanto ini berharap hasil seleksi tersebut dapat menghasilkan calon BPK yang merupakan ASN yang berkualitas pelayan masyarakat dan siap mendukung pembangunan di Aceh Besar. Nah, beliau ini juga menyatakan bahwa formasi tambahan yang diterima tersebut merupakan hasil perjuangan luar biasa yang dilakukan Pemkab Aceh yang sebelumnya 700 orang menjadi 1.000 orang. Nah, sebenarnya sudah nambah 300 tetapi ini tidak berpengaruh apa-apa. Jadi harus ada setengah pelamar ya kan, setengah pelamar yang tersisih ya kan, atau tidak mendapatkan formasi. Tidak dapat formasi. Nah, ini teman-teman harus memiliki ancang-ancang ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau teman-teman tidak dapat formasi, karena notabene instruksi dari Menpan RB itu harus tuntas di tahun ini. Nah, mungkin nanti ada instruksi dari pusat tentang P3K paruh waktu atau gimana, kita tunggu saja Bapak Ibu ya, karena di sini ada separuh bagian yang tidak mendapatkan formasi P3K seperti itu, khusus di Aceh Besar. Nah, di sini ada pernyataan nih dari Menpan RB, Bapak Ibu bisa perhatikan. Alhamdulillah Menpan RB merespon baik surat yang kita kirimkan. Ketika itu saat penetapan formasi dipenuhi dan ditetapkan sesuai dengan permintaan. Nah, beliau ini berharap juga para honorer yang dinyatakan lulus nantinya merupakan figur-figur yang unggul dan andal dalam mengisi formasi di Kabupaten Aceh Besar. Nah, nanti terkait dengan pemetaan, ini Bapak Ibu memang sangat besar, sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu ya, jumlah data non ASN itu 2 juta sekian, ya kan, 2 juta sekian. Nah, sedangkan kelulusan ASN tahun 2021, 2022, 2023 itu cuma 500.000. 500.000 sekian, sehingga masih tersisanya itu 1,7 juta sekian. Itu yang teman-teman ini yang ikut tahap 1 ya kan, ikut tahap 1 atau tahap 2. Nah, ini teman-teman wajib bersiap ya. Jadi nanti spekulasi itu harus ada, karena 1,7 juta itu enggak mungkin dapat formasi semua kan Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu regulasi yang paling mungkin itu adalah PPPK part time ya kan, PPPK paruh waktu, ini yang paling mungkin ya kan, yang paling mungkin dilakukan oleh pihak Panselnas hitungannya ya, karena di sini memang tinggal menyusun aja regulasinya, penggajiannya seperti apa, sistemnya kayak gimana, kriteria apa yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, itu mungkin sekarang masih disusun, nanti ditunggu saja Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang TMS di tahap 1 juga bisa mendaftar di P3K tahap 2. Oke, jadi itu memang tidak
sebanding ya, ya kan jumlah honornya itu tidak sebanding dengan apa jumlah formasinya meskipun ditambah. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.